Oke, halo sahabat foodies. Selamat sore dan selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Nah, program ini kami dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal, nama saya Balkis Asifa yang akan menemani teman-teman atau sahabat foodies semua sampai sore hari ini sampai acaranya selesai. Oke, sahabat foodies, simak terus Instagram live ini sampai selesai. Karena saya nggak akan sendiri, saya akan menginvite dan ngobrol dengan narasumber-narasumber yang pastinya ini seru banget bahasannya. Apalagi ini menarik nih buat teman-teman mungkin foodpreneurs yang sedang menghadapi 2024 sebentar lagi, sedang mempersiapkan strategi-strateginya khususnya di marketing mungkin. Nah, ini bisa teman-teman simak dan ini wajib banget untuk teman-teman simak live sore hari ini. Oke, nah buat sahabat foodies juga bisa untuk share acara sore hari ini dengan cara screenshot lalu upload ke Instagram story masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag official account foodies di @foodies.id. Dan nanti di akhir acara akan ada promo spesial untuk sahabat foodies yang join sampai akhir. Oke, nah sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin nih untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies Academy. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Foodies Academy itu apa, jadi Foodies Academy adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan mempunyai visi adalah changing people's life through F&B education. Ayo teman-teman bisa gabung lebih dari 100.000 foodpreneurs lainnya yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa juga nih teman-teman, Foodies punya channel Telegram di t.me/foodies.id yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner yang akan kami share setiap harinya. Dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman bisa subscribe YouTube channel Foodies. Namanya Foodies YouTube channel. Nah, ini karena udah ada lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman foodpreneurs akses secara gratis. Nah, jadi nanti teman-teman bisa searching aja keywordnya Foodies channel, Foodies YouTube channel. Itu udah banyak banget tuh video-video edukasi yang bisa teman-teman pelajari. Oke, jangan lupa untuk di subscribe juga biar update terus video-video edukasinya. Oke, nah sekali lagi untuk teman-teman atau sahabat foodies yang nanti mungkin akan bertanya pada narasumber yang akan saya invite, boleh banget siapin pertanyaannya, nanti bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah yang ada question mark-nya itu ya. Oke, nah saya akan sapa-sapa dulu nih. Ini ada Kak Rahma DPS baru hadir. Wah, jauh juga ya Berau. Nah, terus ada Kak Amelia. Halo Kak Amelia, Ra. Nah, teman-teman jangan lupa nih yang baru join, simak terus acaranya sampai selesai. Karena sekali lagi saya akan invite narasumber yang pastinya akan memberikan materi-materi yang insightful. Tapi ini santai aja ya, ngobrolnya santai aja. Tapi serius materinya. Oke, nah buat sahabat foodies juga sore hari ini, jadi kita akan ngobrol bareng siapa sih? Nah, bisa tebak? Mungkin yang teman-teman udah mantengin story-nya Foodies udah tahu ya, saya akan invite narasumber di mana, siapa. Oke, nah ini ada dari Malang, dari Sumba. Halo Kak. Jauh-jauh ya ternyata foodpreneurs ini. Oke, nah selamat bergabung ya. Nanti sebentar lagi saya akan invite narasumbernya. Jadi, sekali lagi saya akan invite narasumber yaitu Mas Aristo. Beliau adalah Managing Director of Clove Research and Marketing Analytics. Nah, siapa nih yang udah sempat ketemu Mas Aristo atau mungkin sempat mantengin live-nya Mas Aristo di sosial medianya? Nah, bahasanya juga ini nggak kalah menarik. Pastinya tadi insightful, khususnya untuk teman-teman pebisnis kuliner yang lagi siapin strategi-strategi dan riset untuk bisnis kulinernya di 2024. Nah, bahasannya yaitu strategi riset untuk pelaku bisnis kuliner. Wah, ini pasti menarik dan teman-teman boleh banget keluarin catatannya. Nanti bisa dicatat nih poin-poin penting yang mungkin teman-teman bisa dipraktekkan setelah ini. Oke, nah mungkin biar nggak penasaran lagi narasumbernya untuk join ya, nanti
Saya akan invite dulu. Teman-teman boleh perkenalan nih, mungkin ada teman-teman bisnis kuliner yang pengen di-spill nama bisnisnya, boleh tulis di kolom komentar dari mana aja, bisnis kulinernya apa. Sambil saya invite dulu narasumber sore hari ini. Sedang invite, nunggu beliau join. Ini ada Kak Ahmad, Kak Anggi, halo, selamat bergabung. Nah, udah masuk ya sepertinya. Wah, sudah hadir nih saat ini narasumber kita. Halo Mas Aristo. Halo Mbak, Halo, gimana nih Mas kabarnya hari ini? kabar baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah di sini juga, alhamdulillah sehat Mas. Oke, jadi ini Alhamdulillah. Mas Aristo yang akan kita tanya-tanya seputar bagaimana sih strategi riset khususnya untuk teman-teman pelaku bisnis kuliner, betul ya Mas? Wah, mantap, mantap. Mantap. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Aristo udah bersedia untuk sharing nih bersama sahabat foodies dan mungkin teman-teman Clove Research lainnya ya yang lagi simak sore hari ini. Terima kasih sebelumnya, Mas. Oke, Sama-sama. Terima kasih udah diundang. oke, Mas. Nah, sebelum kita ke materi nih ngobrol lebih jauh, boleh perkenalkan diri dari Mas Aristo ini sebagai apa di Clove Research? Ya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi nama saya Aristo, saya Managing Director-nya ya di Club Research, sekaligus juga founder-nya. Kemudian juga, ya kalau saya sendiri di market research udah sekitar dari tahun 2003. Berapa tahun tuh ya? Udah lama ya berarti? Oh ya, tahun ya. Gitu. Oke, jadi Mas Aristo ini sebagai Managing Director di Clove Research and Marketing Analytics. Oke, nah Ya. mungkin teman juga masih bingung nih Clove Research ini tuh apa? Boleh nggak sih Mas dijelasin nih Clove Research and Marketing Analytics ini bergerak di bidang apa dan seperti apa? Ya, jadi kalau dilihat di namanya juga ada riset dan marketing analytics ya. Sebetulnya kita itu fokus utamanya adalah market research. Jadi kita bertanya langsung sama konsumen-konsumen di luar sana untuk ngelihat, untuk ngerti maunya konsumen itu apa dan kita harus ngasih apa sama mereka supaya mereka mau membeli produk kita. Kalau bahasa generalnya tuh survei lah ya, survei. Cuma nggak berhenti di surveinya, tapi kita juga mentranslate data yang kita dapatkan itu ke strategi marketing Oh, gitu. Jadinya nggak berhenti di sana aja, seperti itu sih. Oke, jadi tadi Clove Research ini udah dari 2003, Kalau saya 2003, kalau Clove Research dari 2018. berarti Gitu, sudah. saya 5 tahun lah, dari 5 tahun. Oke, oke, oke. Menarik ya search ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen apa ya riset gitu untuk produk bisnis kulinernya itu bisa dibantu oleh Clove Research gitu ya Mas ya. Ya, bisa. Atau teman-teman mau riset sendiri pun bisa. Ya, nanti kita kasih tahu cara-caranya lah. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas, Clove Research ini udah menghandle bisnis-bisnis apa aja Mas? Kalau handle bisnis memang paling banyak kuliner sih. Paling banyak kuliner ya. Sekitar 60% bisnis kita tuh yang kita handle tuh kuliner. Tapi juga kita pernah handle otomotif, pernah handle juga apa namanya personal care ya atau skincare itu ada. Fashion juga pernah, kemudian juga handphone dan sebagainya, bank dan itu sih. Itu yang pernah dulu kita handle. Tapi memang dikuasai oleh kuliner sih, paling banyak kuliner. Seperti itu sih. Jadi banyak bidang sebetulnya ya yang dibantu oleh Clove Research, tapi Betul. porsi yang paling banyak juga di bisnis kuliner, di industri kuliner gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Itu yang paling sering kita bantu ya mungkin teman-teman juga udah tahu si apa KFC ya. Itu Hmm, yang paling kita. Jadi kalau teman-teman melihat ada inovasi baru, kemudian produk-produk baru dari KFC itu kemungkinan besar dari kami yang propose gitu. Jadi tahu mana produk yang bagus, mana yang enggak. Itu sih. oke, siap.
Nah, sebelum kita juga ngebahas detail ya nanti strategi riset untuk pelaku bisnis kuliner sendiri, ini ngomongin strategi riset. Nah, riset sendiri kenapa sih Mas menjadi penting gitu, khususnya dalam menjalankan bisnis kuliner? Ya, riset itu sebetulnya kayak kita memprediksi ya, Mbak ya. Kayak memprediksi, maksudnya kayak saat kita mau bikin sesuatu, gitu kan, kita nggak tahu nih, kebanyakan bisnis yang terjadi adalah kita coba-coba, setelah itu baru kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dengan riset itu kita mengsimulasi produk atau launching yang kita mau lakukan, terus lihat feedbacknya seperti apa, supaya marketing activities kita itu langsung nggak terlalu, apa namanya ya, sia-sia lah gitu ya, nggak coba dulu, kan kalau coba-coba duitnya juga lumayan besar ya Mbak ya, Iya, gitu. betul. Mending kita cobanya ke sampel dulu, daripada kita launching langsung keluar, mending sampel dulu 30, 50 atau 100 orang, lihat feedbacknya. Kalau misalkan bagus kita langsung launching, kalau misalkan ada kekurangan kita perbaiki dulu baru sebelum launching, supaya apa yang kita lakukan tuh efektif gitu. Nah langsung boom, ya, gitu Untuk sih. efektivitas bisnis sendiri ya Mas ya. Tapi Betul, betul. dari pengalaman Mas Aristo dan Clove, teman-teman Clove gitu, eh, Mm-mm. apa ya, mungkin bisa disampaikan juga nih, apa yang akan terjadi mungkin untuk bisnis kuliner yang nggak melakukan riset, dan kalau melakukan riset tuh impact-nya tuh seperti apa, selain tadi efektivitas bisnisnya. Ya, jadi kalau ya nggak melakukan riset, kadang-kadang kita jadi kayak apa ya namanya ya, arahnya tuh nggak jelas gitu ya, mau kemana dan sebagainya. Tapi kalau dengan riset kita tahu kira-kira kita mau ke arah yang mana dan kira-kira apakah marketnya suka sama kita atau enggak. Jadi situasinya kayak gini biasanya, bisnis-bisnis kuliner. Kita tahu bahwa produk kita bagus, ya. Karena kalau nggak bagus pasti nggak jualan ya, Mbak ya. Ya, Gitu kan. Kalau maksudnya kita sendiri nggak merasa bagus, produknya enak, produknya pasti kita jualan. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu konsumen yang kita targetkan itu berpikir hal yang sama atau enggak. Gitu. oke. Makanya kita cek dulu sama mereka. Apakah mereka, apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pertimbangkan pada saat dia memilih produknya. Hmm, Makanya pada saat kita udah dapet, oh ini nih yang mereka cari. Kita coba dengan cara tersebut, baru tiba-tiba mereka tertarik, oh ya cocok nih dengan apa yang saya mau. Mereka mau mencoba produknya, gitu loh. Itu oke. sih, kebanyakan situasinya seperti itu. Kalau nggak pakai riset, kadang-kadang kita coba-coba akhirnya. Setahun nggak laku, bikin yang lain lagi. Setahun nggak laku, bikin lagi nih. Nah, banyak juga orang-orang yang research itu dalam tanda kutip salah mengambil sampel respondennya. Mas, aku sudah riset kok, ke siapa? Ke teman-teman dekat, gitu. Atau ke keluarga, Iya. atau ke siapa? Ke ibu saya, gitu kan. Bener nggak? Ya ada beberapa, saya bilang, ya kalau di riset bener sih, tapi masalahnya orang yang ditanyanya salah. Kenapa? Karena dalam tanda kutip mereka jadi ini kan ya, jadi apa? Jadi kayak nggak enakan kan, orang Indonesia nggak enakan, Mbak. Iya. Enak nggak? Enak, padahal sebenarnya dia nggak enak. Gitu. Makanya memang bagusnya ditanyakan ke orang yang tepat, sesuai dengan target audiens kita, dan juga orang yang nggak kenal sama kita. Oke. Gitu. Itu yang paling tepat. Nah, kadang-kadang di sana sih bisnis kuliner yang udah riset tapi kok kayaknya nggak works ya, nggak jalan ya, gitu. Oke, jadi respondennya tadi juga harus ditentukan dengan tepat ya Mas ya. Betul, Oke. Nah, betul. oke, mungkin tadi kan banyaknya juga bisnis kuliner. Nah, kita ngomongin di bisnis kuliner ya, Mas ya. Kira-kira Mm-mm. apa sih, Mas, yang cocok untuk bisnis kuliner sendiri? Riset-risetnya ya, Mungkin ya. riset paling umum yang harus diketahui dulu nih sama pebisnis kuliner untuk ngembangin bisnis Hmm. kuliner itu apa aja? Yang pertama sebetulnya kalau kalau saya bilang sih customer journey ya. Hmm. Customer journey itu apa yang ke si konsumen dari pertama kali dia berpikir untuk beli atau makan sampai akhirnya dia beli, itu prosesnya gimana? Itu harus tahu sih sebetulnya. Misalkan kalau yang customer journey yang pernah kita bikin ya, triggernya apa, kemudian dia cari cari informasi kemana, kemudian pertimbangannya apa aja, kemudian pilihan mereknya apa aja, sampai akhirnya dia budgetnya berapa dan belinya di mana,
dan akhirnya mereka experience. Nah itu journey itu sebaiknya teman-teman udah tahu gitu, teman-teman pebisnis kuliner udah tahu, sehingga kita tahu apa yang harus kita jual atau apa yang kita tawarin. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah namanya, ya ini yang agak lebih luas lagi, market size-nya berapa. Oke. Supaya kita tahu kira-kira berapa banyak yang kita bisa ambil di situ. Gitu kan ya. Seberapa besar dan seberapa banyak yang kita bisa ambil di sana. Itu. Yang terakhir ada namanya product test. Itu yang paling sering saya bikin bareng sama KFC. Gitu. Jadi KFC itu sebelum mengeluarkan produk baru, dia coba kasih ke 100 orang dulu ya, terus kasih feedback. Baru pada saat hasilnya kayak gimana, apakah kita bisa launch atau enggak. Nah, teman-teman tuh yang punya produk, coba cek dulu deh. Ketes jangan-jangan produknya nggak cocok, jangan-jangan segmennya nggak tepat. Gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah pricing sih, buat Balkis. Harga berapa sih yang cocok? Gitu. Nah, itu ditanya ke konsumen, karena kan kita juga nggak tahu, tiba-tiba ada yang harganya mahal tapi laku, tapi ada yang harganya murah tapi nggak laku, kan bingung ya. Nah, kira-kira kita mau lihat harga yang cocok tuh berapa sih buat produk kita, gitu sih. Oke, jadi ada 4 poin yang minimal teman-teman pebisnis kuliner tuh harus tahu dulu ya, basicnya tuh untuk bisa. Betul, betul. Mungkin saya Risam, yang pertama customer journey-nya harus seperti apa, harus tahu dari mulai sampai akhirnya closing tuh kayak gimana. Terus produk test dan juga pricing ya Mas. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang tanya ya, biar nyambung ya Mas, boleh ya? Monggo. Oke, nah ini nih. Untuk menentukan responden yang tepat itu seperti apa? Oh, oke. Ada yang mudah aja ya, saya kasih yang mudah aja. Ada 2 cara. Yang pertama, kita cek dulu kalau teman-teman udah punya produknya ya, udah launching atau udah punya bisnisnya, adalah usersnya kita, tapi ditranslate ke bahasa demografik, gitu. Jadi bahasa demografik itu apa, Mas? Gender, male atau female, atau age, usianya berapa. Kemudian kalau kita bilang di bahasa riset namanya SES, status ekonomi, menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau premium gitu ya, atau yang murah gitu dan sebagainya. Sama satu lagi ini apa namanya, status, apakah single atau udah menikah. Nah, jadi kita lihat konsumen kita ditranslate ke 4 bahasa ini. Gendernya apa, usia berapa, kemudian juga apa namanya, status ekonominya seperti apa, dan juga menikah atau enggak, single atau enggak. Nah, tapi enggak berhenti di situ. Kalau ini mungkin teman-teman udah tahu. Cuma ada satu lagi yang kedua, yaitu kita lihat kompetitornya, usersnya kompetitor. Oke. Ya. Tadi kita ngomongin usersnya kita, brand kita, tapi juga kita cek usersnya kompetitor. Sama, ditranslate ke bahasa demografik. Jadi gini teman-teman, memang situasinya kalau saya udah sering lihat gitu ya, lebih mudah untuk menggait kompetitor users, Mbak Balkis. Lebih mudah untuk menggait kompetitor users. Jadinya kita tuh justru riset yang kita lakukan lebih banyak meriset usersnya kompetitor dibandingkan ngeriset kompetitornya kita, ngeriset usersnya kita. Gitu. Yang itu tuh yang mau kita guide. Karena apa? Karena kalau konsumennya kita, dalam tanda kutip, sebetulnya itu bukan dicari tahu kenapanya, justru kita harus maintain mereka, ya kan? Kita harus kasih produk sama service yang bagus buat mereka, biar mereka datang lagi. Tapi yang kita incer adalah orang-orang yang jarang pakai kita justru. Ya siapa? Competitor users. Gitu. Makanya kalau kita riset yang buat FC tadi, yang di riset kompetitornya justru. Gimana caranya supaya kompetitor pindah ke kita, gitu. Nah, makanya kita cek kompetitor users kita tuh demografinya seperti apa. Gitu sih. Nah, kadang-kadang ini yang kurang suka miss sama bisnis-bisnis kuliner yang ada sekarang ya. Gitu sih. Oke, kalau tadi kan Mas sempat notice ya untuk produk yang memang sudah launching. Nah, untuk yang baru banget nih itu kayak gimana, Mas? Nah, kalau baru banget kita harus tentukan dulu kompetitornya siapa. Jadi misalkan saya mau bikin madu gitu ya, madu, atau enggak saya mau bikin restoran tradisional gitu dan sebagainya. Pertanyaan pertama sama saya bilang, kamu berkaca sama bisnis yang mana nih gitu. Kalau dia bilang, oh itu
bakal jadi kompetitor saya. Nah, kompetitornya dia siapa demografiknya? Itu Oke. sih. Sebetulnya teman-teman kan nggak ada bisnis yang benar-benar baru ya, Mbak Bastia. Nggak ada Ya, produk yang benar-benar baru, nggak ada kompetitornya gitu. Nggak mungkin, jarang kayak gitu. pasti Seperti itu ada. sih. Pasti ada yang mirip-mirip lah ya. Apakah miripnya secara format gitu ya, atau miripnya secara benefit? Maksudnya Hmm, gini, dulu saya pernah pegang apa produknya keju, Mbak ya. Balkis. Hmm, Gitu. Nah, keju dibandingkan sama keju yang lain ya, seperti itu. Tapi ternyata keju juga bisa dibandingkan sama yang lain dengan benefit yang sama. Saya tanya sama Mbak Balkis, paling sering keju dibuat apa, Mbak? Dipakai buat apa? Kalau saya buat isian roti. Isian roti. Berarti kan sebetulnya keju itu bersaing sama isian roti yang lain, bener nggak? Seperti meses, Oh iya, iya. apalagi selai kacang, bahkan mentega gitu ya, butter. Nah, bisa aja kita mencari usersnya meses, usersnya selai jam gitu ya, usersnya peanut butter gitu loh. Hmm, Jadi kita harus melihat dari benefit dan juga dari formatnya oke, gitu. oke, oke. Jadi nggak Kebayang. Foodies kompetitornya siapa tuh? Foodies kompetitornya harus dibahas di sini jadi ada. ada Oke, lah. Nah itu kompetitornya siapa tuh? Nah kita yang gaet tuh gimana caranya tuh? oke. Jadi bisa dilihat dari benefit produknya sendiri atau dari formatnya sendiri ya. Betul betul. Oke. Nah, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sempat dibahas Hmm. juga Rolf ini membantu di strategi marketingnya, nggak cuma di risetnya doang. Hmm. eh se apa ya? Sepengalaman Mas selama menghandle bisnis-bisnis dan membantu di strategi marketing, ini kan kita sekarang mulai ngomongin marketing ya Mas ya. Sekarang kan Hmm. marketing tuh udah berevolusi gitu. Nah, menurut Hmm. Aristo sendiri ini bagaimana sih perbedaan marketing zaman dulu dan marketing saat ini yang mungkin banyak banget perubahannya Mas? Ya. Dari sudut Wah pandang kalau Mhm. dari sudut pandang riset tuh seperti apa? Ya. Nah, jadi zaman dulu sama zaman sekarang tuh waduh kerasa banget karena kan saya menjalani riset dari tahun 2003 tadi ya. Jadi dulu tuh market riset tuh kayak dalam tanda kutip apa ya, makhluk asing lah, kayak Hmm. alien gitu gitu saja. Nggak banyak orang yang tahu dan kebanyakan juga dulu yang melakukan market research perusahaan-perusahaan dari luar multinasional gitu karena di sana memang udah semuanya harus di research gitu. Nah, jadinya zaman dulu kebanyakan intuisi yang lebih mendominasi pada saat bikin marketing ya. Oh mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Makanya marketing-marketing yang berhasil itu biasanya gara-gara ownernya atau siapa si decision makersnya intuisinya bagus Hmm. gitu. Masalahnya kan itu one of million ya, nggak semua orang bisa punya intuisi sebagus itu ya. Hmm. Gitu. Contohnya makanya brand-brand yang besar itu intuisi si ownernya tuh bagus. Nah sekarang di zaman sekarang intuisi jadi nggak cukup. Kenapa? Karena si konsumen udah mulai cerdas ya, udah pinter. Konsumen sekarang bener nggak? Udah banyak banyak baca, banyak dipapar dengan banyak ilmu dan sebagainya. Jadi mereka lebih pinter pada saat ini mah kita dibodohin sama marketing gitu istilahnya kayak gitu ya. Gitu. Nah, makanya sekarang dibalik dari intuisi aja, sekarang di intuisi plus data. Data siapa? Data orang, data konsumennya, data marketnya, Hmm. gitu. Kalau kalau dulu kan marketing 1.0 itu lebih fokus ke produk kan, Ya, ya. Dan pindah ke 2.0 fokusnya ke konsumen. Sekarang hmm. makanya market itu nge-guide market tuh maunya apa, gitu. Kan consumer centric jadinya. Itu sih. Oke, jadi Itu yang paling terasa banget. intuisi aja Hmm, nggak cukup kalau buat sekarang. Oke, nah ini gitu. terkait evolusi marketing sendiri nih, dari 1.0 sampai sekarang 5.0. Nah, di mana awalnya mungkin Udah tadi yang six, Mbak. Udah six sekarang. kenapa? Udah 6.0 sekarang. Oh, the six ya. Oke, cepat banget ya evolusi. Cepet banget sekarang. Beda beda sama dulu. Dulu 1.0 ke 2.0 mungkin bisa 5 sampai 10 tahun. Sekarang beda setahun langsung berubah. Langsung Cepet berubah banget. ya. Kalau boleh yang 6.0 ini seperti apa? 6.0 itu memang fokusnya ke new tech ya. New tech kayak Oh, AI, kayak IoT, itu kebanyakan ke sana sih semuanya. Makanya hmm. sekarang pakai AI dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya konsumen Indonesia nggak harus sesophisticated itu ya.
Apalagi kuliner kayaknya nggak terlalu kuat banget, harus AI-nya apa ya, AI-nya involve gitu ya. Tapi kalau bisnis-bisnis lain terasa banget sih Mbak. Misalkan otomotif atau apa namanya laptop dan sebagainya itu kerasa memang. Karena digital atau teknologinya kuat ya. Gitu. Oke, mungkin yang ngomongin marketing evolusi dari 1.0 sampai 6.0 ya, dimana mungkin awalnya tadi Mm-mm. centric, terus ke customer centric sampai moving ke digital nih di 6.0 ini. Nah, ini Mm-mm. menurut lo evolusi marketing mana sih yang sebenarnya ini cocok untuk market kita khususnya bisnis kuliner di Indonesia gitu, Mas? Marketing mana yang paling cocok sebetulnya gitu ya. Hmm. Kalau melihat situasi, sebetulnya sampai 3.0 masih aman, gitu ya, masih aman. Jadi 1.0 itu kan produk, tapi kita, kalau menurut saya, produk harus mulai ditinggalin sih, ya. Produk bagusnya nanti aja pada saat kita sudah bisa ngerti konsumen. Nah, 2.0 customer centric, pindah ke konsumen. 3.0 human centric, human. Jadi, nah, ada hidden hidden needs lah istilahnya kalau mereka bilang hidden need untuk melihat basic needs dari human tuh apa, necessity dari manusia tuh apa gitu. Nah, mungkin kalau kita cukup dari sana. Kalau 4, 5, 6 itu udah sebetulnya udah ada unsur-unsur teknologi ke sana gitu. Oke. Hmm. Seperti itu ya, kayak misalkan sekarang di apa si McD atau KFC dia punya menu yang pakai touchscreen itu kan, tak tok tak tok tak tok tak tok, nah Ya. gitu. Tapi itu pun nggak semua outlet kan, dan Hmm. nggak semua orang langsung ngerti gitu gimana cara pakainya gitu. Aduh ya Allah, saya mau makan doang susah banget gitu, ribet banget sih mau mesen gitu kan. Nah kayaknya market kita masih aman lah kalau pakai 3.0 juga gitu, nggak perlu sampai 6 ya, gitu Hmm. sih. Tapi fokus ke hidden needs, apa yang keinginan yang tersembunyi. Nah, caranya menggali supaya kita dapat hidden needs-nya itu dengan cara riset sebetulnya, gitu. Oke, lagi ke riset ya. Mm-mm. Betul, Oke, betul. oke. Berarti tadi untuk bisnis kuliner sendiri 1.0 sampai 3.0 itu masih oke ya, masih aman. Masih aman, masih aman. Cuma kalau bisa kita naikin sampai 4, 5, 6, lebih keren lagi gitu. Tapi menurut saya 3 juga udah aman sih, Udah gitu. cukup. Bahkan Oke. KFC itu masih 3 juga sih, beberapa outlet masih 3 juga dia. Gitu, nggak sampai 6 juga, gitu. Jadi tenang lah, nggak usah panik gitu ya, gitu Oke. sih. Oke. Hmm. Mungkin nih dari Mas Aristo nih sebagai market research expert gitu ya. Boleh nggak sih Hmm. Mas kan keunggulan dari masing-masing apa namanya level marketing tadi 1.0 sampai mungkin ya 3.0 lah itu seperti apa gitu untuk Hmm. bisnis. Hmm. Kalau keunggulannya sebetulnya bukan keunggulan sih. Ini kayak kayak apa ya? Kayak menutupi atau progres mencapai marketing yang lebih ke apa holistik gitu ya. Jadi saling menutupi kekurangan-kekurangan sebelumnya. Sebetulnya kayak gitu sih. Mhm. Jadinya pakailah langsung 3.0 juga nggak ada masalah. Karena kalau 1.0 itu kan fokusnya ke produk. Tapi Mhm. produk itu nggak akan dibeli kalau konsumennya nggak dimengerti. Tapi Mhm. konsumen nggak akan mengerti kalau dia nggak di apa nggak kita tahu needs-nya apa gitu loh. Jadi saling berhubungan sih Mbak sebetulnya. Tiga-tiganya penting dilakukan semua tiga-tiganya. Cuma evolusinya sampai si human centric udah cukup sebetulnya. Gitu Mhm. sih. Mm-mm. Oke. Nah, Karena kalau misalkan kedepannya bahkan ada istilahnya masuk ke kayak apa natural gitu ya, ke healthy dan sebagainya, itu yang marketing berikutnya tuh kelihatannya ke arah sana sih. oke, oke. Nah, tapi kan saat ini juga sebetulnya masih banyak ya lokal-lokal produk yang masih menggunakan 1.0 tapi rame gitu. Misalkan kayak apa tuh Betul. Mak Beng. Nah, itu kan produk centric gitu. Jual hanya satu Mm-mm. produk itu rame banget gitu. Nah, ini dari Betul. point of view sendiri eh, kira-kira apa nih yang bisa apa ya, yang membuat si produk ini tetap rame bahkan di tahun ini gitu. Ya, jadi gini, di marketing tuh ada satu yang powerful. Jadi kalau marketing mix yang biasanya kan pada pakai marketing mix ya, ada Hmm. 4 kan ya, produk, price, place, sama promotion ya. Nah, 4 ini dibungkus sama brand. Hmm. Jadi kalau misalkan dengan 1.0 rame, sebetulnya mainnya di 4P tadi, ya kan? Hmm. Di 4P tadi rame, oh bagus ya kan? Karena memang fokusnya memang di sana. Hmm. Tapi
itu bisa jadi cuma sementara kalau nggak dibungkus sama brand. Oke. Brand ini yang membuat kita sustain, gitu loh, ya kan? Saya minum kopi, wah enak banget nih, minum, tapi nggak ada brandnya, gitu. Tiba-tiba ada kopi lebih enak, saya langsung gampang pindah tuh, gampang pindah banget, gitu. Tapi kalau misalnya saya minum kopi, oh ini siapa, misalkan siapa, si Tuku ya yang ngamen banget ya, minum Tuku enak nih. Saya pindah ke kota lain, ada Tuku lagi, saya langsung minum lagi, oh, enak lagi. Karena si brand itu yang menarik, karena si brand itu kayak bikin historical. Atau Oke. kalau 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 dibilang sih masuk ke yang keempat ya Mbak ya sebetulnya. Keempat itu kan customer experience ya. Oke. Experience-nya si brand ini memberikan experience yang bagus gitu. Jadinya lebih kuat. Makanya teman-teman memang harus ngikutin progresnya. Oke, kita awalnya produk, kita develop produk bagus. Kemudian kita ngerti konsumennya, kemudian kita ngerti niche-nya, kemudian kita bikin experience yang bagus juga sama mereka. Akhirnya mereka sustain lama. Jadi, gimana Mas kalau misalkan di depan udah bagus? Gak apa-apa, tapi pelan-pelan kita bangun brand. Ya kan? Kita bangun brand supaya sustain, supaya ramenya lebih lama. Karena yakin teman-teman, pada saat kita bikin produk bagus, gampang banget orang untuk ngikutin. Bener gak? Kita bikin produk unik nih sekarang. Nah, unik itu kan bahasa, apa, kalau diterjemahkan ke bahasa, unik itu satu dan cuma satu-satunya. Namanya unik makanya, ya kan? Oh, ya. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngikutin, udah jadi unik nggak? Nggak jadi unik lagi. Gitu. Betul. Dan itulah market. Cepatnya sekarang kayak gitu, Mbak. Bahkan kalau kita misalkan di digital, nyebarnya cepat, orang ngelihat, langsung ikutin lagi. Ya kan? Langsung ikutin di tempat lain, dan sebagainya. Nah, brand itu yang membuat kita bisa menahan semua itu sih. Supaya tetap di kita semuanya. Gitu. Ada Jadi risetnya brand? Ada brand research. Bahkan kalau buat brand-brand yang udah established, mereka itu memonitor brandnya tuh bagus atau enggak setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Gitu. oke. Jadi ini sebetulnya marketing and branding ya. Itu berbeda tapi kombinasi gitu ya untuk brand itu Betul. sustain. Jadi marketingnya jalan, brandingnya juga ikut jalan gitu. Oke. Nah, mungkin ini teman-teman juga ada yang nanya nih, Mas. Mm-mm. Menentukan nih untuk sebuah brand itu mau pakai marketing 1.0. Misalkan di saat ini nih, ngelihat ada produk yang memang pakai marketing 1.0 ternyata rame nih. Tapi saat ini juga sedang apa ya, hype nih teknologi dan sebagainya gitu. Nah, untuk bisa menentukan oh oke nih brand saya pakai marketing kombinasi. Nah, itu tuh gimana cara menentukannya, Mas? Sebetulnya kalau menentukan, kita progresif aja. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan bisa langsung ke 4, bagus. Tapi kalau misalkan 2 dulu ya, itu dulu aja diperkuat. Sampai akhirnya kita bisa sampai ke 4. Gitu loh. Cuma kalau di Indonesia, sampai 3 aja udah bagus sebetulnya. Udah oke Karena ya. kalau brand-brand baru tuh, ya itu, kalau brand baru tiba-tiba langsung ke 4 brand, maksudnya gini, tiba-tiba saya nawarin ke Mbak Balkis, ada kopi baru nih. Mbak, kopi baru nih, enak banget, lebih enak daripada kopi kenangan gitu misalnya. Kita kan langsung kayak, yang bener gitu kan. Apalagi kalau dikasih harga yang lumayan tinggi, tapi lebih mahal daripada kopi kenangan. Belum tentu orang mau beli, bener nggak? Betul. Tapi kalau dikasih customer experience dulu, kemudian mereka ngerasain, oh iya ini enak nih, kemudian juga servisnya bagus, dan semuanya bagus, harganya lebih murah, dan sebagainya, dapat tuh brandnya dinaikin, kemanapun dia pergi, mungkin akan stay di situ terus, gitu loh. Oke, oke, oke. Gitu jadinya. Jadi memang, kalau saya boleh saran sih, fokuslah ke konsumen sekarang, dibandingkan produk ya. Jadi bahkan kita melakukan pendekatan produknya, berdasarkan dari hasil di konsumen. Gitu. Karena intinya kan konsumen yang menentukan ya. Kita juga konsumen ya. Kita juga nggak mau diatur sama brand, bener nggak? Betul. Nah, mungkin ini Justru kita yang mau milih brandnya mana gitu loh. ini juga Mm-mm. mungkin pertanyaannya yang tadi udah dijelasin ya. Kak, aku punya bisnis sushi, tapi aku produk centric. Berarti aku harus cek customer centric juga ya? Yang tadi dijelasin Mas Betul, ya? Oke. betul, betul. Mereka sukanya yang mana, kemudian mereka membandingkan kita sama siapa, kemudian apa yang mereka suka dan sebagainya itu. Dan apa mungkin bukan produk yang jadi masalah, mungkin outletnya, mungkin lokasinya, mungkin apa namanya,
logo kita yang kurang kelihatan, mungkin tagline kita yang kurang menarik. Nah, itu. Karena saya selalu yakin, Mbak, bahwa produk kita tuh pasti bagus. Saya yakin semua orang yang jualan kuliner yakin produknya enak, ya Kak. Karena saya bilang, kalau nggak enak, pasti dia nggak akan jualan. Iya, iya. Ya nggak? Pernah tuh ada saya nanya, UMKM nanya sama saya, Mas, saya mau jualan, tapi saya nggak yakin nih produknya akan menjual atau enggak. Saya bilang, kamu sendiri berapa persen yakin ini produk bisa kejual? Dia bilang, ya sekitar 70%. Saya bilang, jangan jualan. Loh, kenapa? Ya, karena apa? Karena kalau misalkan kamu mau jualan produk itu, kamu harus yakin 120% bahwa ini produk bagus. Kalau kamu sendiri nggak bisa meyakinkan diri kamu sendiri, gimana caranya yakin orang lain? Bener nggak, Pak? Kayak gitu. 120%, produk saya paling bagus. Bener. Ya, semangat itu. Nah, gimana caranya kita semangat ini ditularkan ke konsumen? Gitu. Nah, konsumen maunya apa? Yang penting kan gini, karena kita tahu produk kita bagus, yang penting konsumen mau tertarik cobain dulu produk kita, gitu ya. Apa yang membuat mereka tertarik ke satu produk? Nah, gitu loh. Itu sih intinya. Oke, jadi sekarang nih, khususnya sekarang ini lebih ke customer centric. Jadi mungkin elemen-elemennya banyak ya, nggak cuma di produknya doang. Mungkin bisa ke outlet yang tadi yang Mas sebutkan. Terus packaging mungkin ya, itu packaging juga ya, packaging penting sekarang. Penting ya, karena mungkin packaging yang unik menciptakan experience yang baru nih buat teman-teman yang mungkin akan share di sosial media gitu ya, Mas ya. Betul, betul. Makanya kita juga sekarang banyak banget riset tentang packaging. Maksudnya gini, nanti kita bikin beberapa packaging, terus kita cek ke konsumen. Makanya pada sebelum kita bikin packaging tuh, teman-teman ini kayak apa eksekusinya ya, cara-cara ngelakuinnya. Kita bikin packagingnya, kita bawa di sosial media kita atau di mana, kasih link, terus suruh jawab mana yang mereka suka, gitu. Ya, kemudian kita tanyain sama mereka cari apa sih dari satu produk? Misalkan saya bilang, saya mencari yang sehat, saya cari yang apa namanya, yang tidak membuat efek samping dan sebagainya. Nah, terus kita tanya sama mereka, informasi apa yang dia butuhkan di packaging? Dia ngomongin, Mbak. Nah, jadinya pada saat bikin packaging pun, kita masukkan info-info tadi. Karena kalau sekarang itu, kita bilang packaging itu the silent marketer. Ya, karena kita kan nggak ngobrol langsung sama konsumen ya. Iya. Konsumen tahu tentang produk kita dari mana? Dari packaging. Makanya kalau misalkan orang-orang beli ke retail, yang dilihat apa? Packagingnya. Apa dia buka terus coba dulu kan? Nggak boleh kan? sama terus dibuka aja belum dibeli gitu ya. Karena dia baca dulu tuh packaging. Makanya kita harus jeli apa informasi apa yang harus ada di packaging supaya mereka tertarik. Gitu. Bahkan kita juga riset, Mbak. Kira-kira warna apa yang menarik buat packaging. Kemudian shape-nya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Kemudian juga besarnya seperti apa. Nah, itu kadang-kadang pengaruh banget. Gitu. Yang online pengaruh nggak? Pengaruh. Coba aja bikin packaging yang menarik banget di online. Pasti orang minimal dia kayak, apaan nih? Gitu. Lucu nih? Gitu. Baru mereka lihat, isinya apa? Gitu. Setuju, packaging itu sekarang sesuatu yang paling penting sih justru. Jadi sebenarnya karena banyak. Semua hal ada di sana, brand juga ada di situ kan di packaging. Iya betul. Bahkan sedetail kayak warna, terus font, logo juga itu. Iya, font. Berpengaruh ya, Mas ya. Ngaruh banget sekarang. Gitu. Nah, taunya kayak gimana, Mas, yang bagus? Bikin beberapa tipe, kasih ke konsumen, suruh mereka pilih. Nah, cara untuk bisa mereka pilih itu saat ini tuh biasanya lewat apa, Mas? Kayak polling atau seperti apa? Ya, polling boleh, pakai, kalau saya bisa saran ya, Mbak Balkis ya, saya saran teman-teman bikin Google Form kalau misalkan bisa pakai gambar, atau cari platform survei yang bisa pakai gambar, kemudian nanti dikasih linknya, sebar tuh, di WA Group atau di mana. Nanti kita minta untuk ngisi. Tak, saya suka yang ini, saya suka yang ini, suka ini. Atau enggak di sosial media lah, komen aja, hati-hati di situ. Minimal di situ lah, ya, minimal di situ. Tapi kalau lebih baik lagi, kalau lebih luas ya. Karena jumlah responden kalau menurut kami, itu yang bagus minimal 30-35 responden, Mbak. Itu datanya bisa dipakai, valid kita bilang. Tapi kalau di bawah 30, Mas, aku udah riset nih, berapa orang? 10 orang. Hasilnya bagus, launching waduh,
hati-hati, gue bilang gitu. Tar dulu, minimal 30, 35. Itu pun udah masih di pinggir jurang, Mbak. Gitu loh. Masih pinggir, tapi ya at least nggak apa-apa lah. Kalau 35 saya masih bisa, dalam tanda kutip, bisa ngambil kesimpulannya udah bener. Gitu. Kalau cuma 10, waduh. Apalagi kemarin saya bilang berapa orang? 2 orang. Allahu Akbar. Masih sadar ya Mas. Ya 2 orang udah gitu, anaknya lagi dua-duanya. Gitu. Oke. Gitu. Tadi berarti kan minimal responden yang bisa dikatakan oke valid nih gitu. Itu 30 sampai Hmm, 35. Itu berlaku juga ya. untuk brand-brand yang sudah besar atau gimana Mas? Semua sama. Karena itu menurut statistik. Menurut Oh, statistik itu 30 sampai 35. Tapi kalau brand-brand yang udah besar, biasanya mereka nggak mau cuma segitu. Karena mm-mm, mereka melihat juga sih dari ininya, dari kotanya. mm-mm. Jadi misalkan kita punya 5 kota nih, ya kan? 5 kota. Berarti setiap kota 35. 35 kali 5, ya 100 apa? 175 berarti. Mm-mm. Gitu. Jumlah responden makin gede kan ya. Makin Ya, banyak kotanya, makin besar jumlah respondennya. Gitu oh, sih. Bahkan jadi kemarin kalau yang KFC lakukan dia bisa sampai 3.000 Mbak. Karena oh. 15 kota dia. Oke. Ya kita nggak usah lah, kita fokus aja ke kota-kota kita dulu aja gitu. Mm-mm, Di situ mm-mm. aja belum menang, ngapain mikirin kota lain gitu. Kecuali kalau kita mau, Mas, aku mau nasional, boleh. Nah, kalau go nasional, teman-teman harus brandnya harus kuat gitu. Oke. Nah, mungkin tadi ngomongin brand yang lebih besar. Nah, kalau misalkan brand yang memang dari nol banget, untuk cara kita Mhm, survei sendiri selain ke ya kalau tadi kan dibilang teman-teman dekat mungkin kurang valid gitu ya karena mhm, mungkin mhm. yang enak tapi sebenarnya kurang gitu. Nah, gimana caranya untuk brand yang benar-benar baru untuk bisa melempar survei itu ke orang-orang yang memang random gitu loh, Mas? Ya. Nah, kalau kita ada 2 cara sebetulnya, Mbak. Ada namanya offline, ada online ya. Oke. Memang yang online jauh lebih mudah ya, karena tinggal bikin link terus disebar. Nah, kalau bisa teman-teman jangan disebar di WA grupnya kita, Mm-mm. disebar di WA grup yang kita tidak ada di sana, gitu loh. Ya, jadi titip aja. Ada teman kita lagi aktif di satu WA grup. Teman titip dong link ini gitu. Nah, memang bagusnya orang tuh tertarik untuk ngisi jika ada rewardnya, Mbak. Ya Oke. dikasih voucher kayak, dikasih apa insentif apa gitu supaya mereka tertarik untuk ngisi gitu. Mm-mm. Tapi yang paling bagus adalah memang dititipin ke WA grup orang lain, jangan WA grup kita. Lagi-lagi responden yang tepat adalah responden yang nggak kenal sama kita, yang Mm-mm. nggak kenal sama brand kita, biar mereka yang menilai sendiri Mm-mm. gitu. Lebih valid, lebih datanya. Tapi kalau mau melakukan secara offline bisa aja. Jadi Mm-mm. teman-teman bawa tuh Google Form-nya ke Intercept. Intercept itu apa ya? Mencegat orang di jalan. Boleh. Oh, boleh. Cegat orang-orang yang, Pak, boleh nggak saya ngisi? Oh, minta waktunya ngisi. Misalkan kita minta waktu 5 menit lah buat ngisi. Dikasih apa? Dikasih eh, handphonenya atau tabletnya mereka isi. Atau Mm-mm. kita tanya sama mereka isi. Gitu. Mm-mm. Bisa, boleh. Biasanya itu lebih lebih random jatuhnya ya. Kita bilang random sampling. Gitu. Lebih random, lebih bagus. Karena dia nggak kenal sama kita. Nah, oke. Gitu. Nah, Ya, kalau ya. misalkan product test gimana, Mas? Product test itu maksudnya kayak dia nyoba produk ya, terus Mm-mm. terus mereka ngasih penilaian. Nah, memang bagusnya itu ke orang lain sih. Kita datang ke satu satu tempat atau kasih ke teman kita, teman, tolong dong sebarin di kantor kamu gitu. Produknya nanti dikasih kuesionernya mereka isi gitu. Oke. Tapi kalau klub itu memang jalannya ini Mbak, saya punya panelnya yang memang eh, lepas ya. Mereka tahu bahwa kita lagi research. Atau kedua kita punya tim lapangan yang memang dia menyebar-nyebar kuesioner kerjaannya gitu. Jadinya lebih lebih netral. Makanya banyakkan brand-brand yang udah established itu lebih memilih third party kayak kita untuk kerjain supaya lebih lebih apa lebih lebih fair, lebih objektif gitu sih. Oke, nah mungkin setelah tadi juga banyak ya pertanyaan yang mungkin dijawab sama Mas. Nah ini mungkin Mhm. terakhir ya sebelum teman-teman boleh ya kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait riset dan marketing ini ke Mhm. Aristo boleh banget ditulis di kolom komentar Boleh. atau tulis di Q&A yang ada question mark-nya. Nah mungkin Ya. ini dari audiens kita sore hari ini itu banyak teman-teman Mhm. yang mungkin memulai bisnis kulinernya dari nol. Nah
Sebetulnya ada nggak sih pendekatan metode pendekatan riset dan marketing itu sendiri untuk teman-teman yang baru mulai banget agar lebih mudah dilakukan, Mas? Gimana tadi metodenya ya? Pendekatan Metodenya. Iya, iya. Metode yang paling mudah pakai online sebetulnya. Yang tadi saya ceritain. Pakai online. Tapi yang krusial adalah kita harus sebar di tempat bukan circle-nya kita itu, Mbak. Itu yang krusial. Gitu. Titipin aja sama teman-teman yang lain. Atau enggak supaya lebih meyakinkan lagi kalau kita kasih insentif. Biasanya saya juga kasih insentif nih ke orang-orang yang ngisi. Berapa Mas biasanya? Ya, 20 sampai 30 ribu GoPay bisa lah. Kadang-kadang kalau misalkan memang kuesionernya panjang, bisa kasih 50 sampai 100 ribu. Ya memang harus ada modal sih untuk riset ya. Karena kan kita juga sama. Waktu kita juga sempit ya, kadang-kadang juga kita ngisi terus apa keuntungannya buat kita untuk ngisi kuesioner ini gitu kan ya. Kalau selain bantu kan. Nah, makanya kasih insentif sesuatu biar mereka tertarik ngisi. Gitu. Itu cara online. Tapi kalau misalkan teman-teman mau naik level, pakai offline boleh. Gitu. Tapi memang masalah effortnya lebih tinggi. Kita harus siapin waktu, siapin transport dan sebagainya. Itu sih, Mbak. Oke. Nah, terakhir nih Mas, mungkin atau ada nggak sih tools yang bisa dipakai kalau mungkin tadi online lewat Instagram gitu kan kayak gitu. Selain digital kayak gitu, tools apa sih yang bisa digunakan? Mungkin ada dari Mas. Nah, kalau tools memang dalam tanda kutip banyak yang berbayar ya. Banyak yang berbayar. Nah, kemarin tuh saya ngobrol sama Mas Rex juga sih dari Foodies ya, Mbak Balkis. Nah, nanti Clove tuh rencananya mau bikinin tools yang bisa dipakai sama teman-teman dari teman-teman yang ikut Foodies gitu ya. Cukup kasih linknya, kita sebar di panelnya kita. Oke. Gitu. Jadinya kan lebih nggak usah nyari, tolong dong gitu. Jadi, Mas, aku udah mau bikin pertanyaan dong, sini. Kasih linknya, kita yang sebarin. Oh gitu. Nah, kalau masalah investmentnya kayaknya sih ada, ntar juga ngobrol sama Mas Rek kira-kira berapa lah yang pas ya. Tapi kita udah ke arah sana sih. Nanti linknya udah ada, kasih ke kita, kasih ke Clove, kasih ke panel. Panelnya pasti banyak, bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 15.000 gitu loh. Jadi nggak perlu nyari lagi. Enak kan? Oke, Mas. Mungkin pendekatan riset ya. Kalau pendekatan marketing ini untuk teman-teman yang baru mulai itu apa, Mas? Pendekatan marketing ya pertama adalah kita harus ngerti sama konsumen kita apa. Itu yang paling pertama sih, ya. Yang kedua yang kita harus belajar dalam tanda kutip harus kreatif sih, ya kan? Kita harus sering baca, sering lihat, terus kira-kira mana yang menarik, mana yang nggak menarik. Akhirnya kita bangun juga, gitu. Itu yang penting. Dan yang ketiga, intuisi juga harus kuat. Tetap tiga itu jalan. Intuisi kuatnya gimana, Mas? Pengalaman. Atau enggak belajar dari pengalaman orang. Makanya cara yang paling mudah untuk belajar dari pengalaman orang adalah dengerin, baca. Betul. Ya, kan? Ya, kalau Mas Rex saya punya beberapa bukunya, salah satunya 50 kesalahan bisnis kuliner, ya kan, kalau nggak salah ya. Nah, itu kan belajar. Kita nggak perlu rugi dulu gitu ya, baru belajar. Mending belajar dari pengalaman buruk orang lain, gitu kan, supaya kita nggak kena juga, gitu kan. Gitu. Nah, menurut saya sih gitu. Jadi tiga itu antara marketing risetnya, gitu ya, si data yang kita cek. Yang kedua kreativitas sekarang kan banyak ya, bisa lihat ya di IG dan sebagainya. Bahkan kita bisa ngambil punya orang, masukin punya kita, silahkan gitu ya. Atau dari mana sumbernya boleh. Yang ketiga adalah intuisi diasahnya dengan cara ikutan workshop, baca buku, dengerin dari sini, belajar dari pengalaman orang supaya kita sendiri nggak usah gitu. Sebetulnya kayak workshop itu bukan, jangan dilihat mahalnya sih, dilihat adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Orang lain tuh misalkan saya tuh harus 20 tahun untuk mengalami, oh ini yang benar, ini yang salah. Nah, teman-teman nggak perlu sampai 20 tahun, benar nggak Pak Baski ya? Tinggal baca aja, tinggal ikutan workshopnya, ya kan? Mas Rex sudah pengalaman tuh lama tuh, tinggal ikutin workshopnya, apa yang benar apa yang enggak gitu loh.
Kan Oh, lebih murah, jatuhnya murah dong Mbak. Bener nggak? Kalau mindsetnya seperti itu jatuhnya, iya ya cuma segini untuk dapetin pengalaman 15 tahun. Wah, worth gitu. ya Nah, mindset betul. ini yang kita harus iniin sih. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Mhm. Oke banget, Mas Aristo. Jadi sekali lagi ya, jadi kita nggak usah ngalamin dulu kesalahan-kesalahan yang mungkin itu panjang banget, tapi sekali lagi Mhm. untuk mendapatkan itu tuh bisa belajar dari kesalahan teman-teman Orang pebisnis. lain. Oportunis ya. Belajar dari kesalahan orangnya, nggak apa-apa dong. Karena ya udah kesalahan, ya udah. Itu orang lainnya juga mau sharing kok ya. Gitu ya. Ah, iya, iya betul, Mas. Oke, oke, thank you banget Mas Aristo. Tapi ini Sama-sama, Mbak Balkis. ada Oke, satu boleh-boleh, monggo. mungkin ini balik ke basic ya, terkait Hmm. market kompetitor. Nah, ini Kak Sylvia pengen tahu nih cara tahu market kompetitor tuh gimana? Ya, cara tahu market kompetitor gimana? Gini, jadi gini. Pertama, Mbak Sylvia lakukan adalah kalau udah punya konsumennya, usersnya ya, kita tanya, Mbak atau Mas, konsumennya kita, selain produk kita, siapa lagi sih yang kamu pikirin waktu mau beli? Gitu, ngerti nggak? Mhm. Jadi saya pengguna KFC ya, gampangnya ya. Saya pengguna KFC, terus ditanya, Mbak, Mas, waktu mau beli KFC, Mas mikirin yang lain, brand yang lain apa? Oh, saya mikirin BK, gitu kan. Ya, Berarti BK itu kompetitornya kita, bener nggak? betul. Nah, coba tanya ke 30 orang, mana yang paling banyak keluar? Ya, oh Oke. nih, oh BK berapa persen, 80%, oh McD, berarti itu kompetitor kita. Hmm. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, eh, apa kelebihan kompetitor dibandingkan kita? Ditanya sama mereka, sama si konsumen kita deh. Mas, Hmm. boleh nggak tahu apa sih kelebihan dan kekurangannya kompetitor dibandingkan sama kita? Dia cerita, oh kompetitor tuh begini, 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 kita tuh begini, begini. Oh, udah tahu tuh. Nah, yang kita highlight apa, Mbak? Jangan kelebihannya, kita highlight kekurangannya. Kenapa? Pada saat Oke, kita mau ngalahin orang, serang lukanya, benar nggak? betul. Serang kelemahannya. Lemah di McD, gedein di KFC. Lemah di BK, gedein di KFC. Gitu. Itu yang kita lakuin sekarang, Mbak. Gitu. Oke. Loh, kenapa gitu, Mas? Ya, apakah teman-teman yakin kompetitor kita nggak riset? Mereka juga riset. Benar nggak? Betul. Mereka juga mikirin gitu. Mikirin ngalahin kita. Sama kok. Wah, gua ngambil dari sana gimana caranya? Sama, itu juga apa, eh, gimana caranya tuh? Nah, yang jadi kan perang kan sebetulnya ya perangnya perang sehat ya kan kita dengan masuk ke konsumen seperti itu tuh seperti Mhm. itu. Siapa yang menang Mas? KFC sama McD? Ya alhamdulillah selama 5 tahun berturut kita selalu menang sih. Oke. Ada harganya, Hmm. ada datanya gitu dan kita tenang tenang KFC masih merajai kok gitu. Oke. Cuma gara-gara Palpit ini nih yang gagal lagi turun ya padahal sebenarnya nggak ada hubungannya tapi insya Allah lah kita akan balikin image yang KFC yang bagus gitu. Jadi Oke. teman-teman juga mau buat bahwa apa namanya ya ini memang pengaruhi tapi nggak terlalu ini sih nggak Mhm. terlalu ya, Perlu di seperti itu riset sih. Perlu di riset lagi kita riset. lagi di Tapi riset. ada beberapa klien kita juga sama yang apa yang di kuliner. Kalau misalkan teman-teman tahu martabak Orange itu juga kita bantu. Kemudian juga apalagi kalau apa namanya kayak Kin gitu-gitu itu juga kita bantu. Gitu Oke. sih. Banyak ya berarti tadi puluhan ya Mas ya untuk brand-brand yang udah dibantu khususnya di kuliner. Kuliner ada kali 60. Oh, oke. Cuma saya nggak mau share semuanya. Oke, Nggak tapi boleh kan. oh ya Kalau kalau KFC memang udah minta izin. oke. Oke, tadi semoga Kak Sylvia terjawab ya pertanyaannya dan Mhm. kita ngambil dari kekurangan kompetitor pastinya ya, biar kita lebih baik juga. Betul. Nah, serang lukanya biar karena mereka akan nyerang luka kita, benar. Ya udah, ini saling serang-serang aja gitu. Tapi apa positif ya, maksudnya sehat kompetisinya. Ya apa, nggak saling menjatuhkan istilahnya. Jadi kita nggak bilang itu jelek, kita bagus nggak. Tapi kita tahu kurangnya di situ kita bilang, kita bagus di sini loh, gitu. Itu sih. Oke, oke, oke. Setuju, Mas. Oke, terima kasih sebelumnya ya Kak Sylvia dan Mas Aris. Sama-sama.
Nah, mungkin tadi karena sekarang juga udah masuk ke jam 5 nih. Nggak terasa nih Mas, Oh 1 jam iya, nggak terasa ya. riset dan marketing. Nah, mungkin teman-teman sahabat Foodie semoga udah mencatat poin-poin penting yang tadi udah disampaikan oleh Mas Aristo. Tadi juga udah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga oleh Mas Aristo. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi live sore hari ini, saya izin menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies ya Mas Aristo dan teman-teman. Mohon izin. Monggo. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mungkin mengalami hal-hal seperti hal ini marketing ya, misalkan budget udah keluar banyak tapi salesnya nggak naik atau mungkin brandnya juga nggak terkenal, mungkin teman-teman perlu riset. Dan kalau misalkan teman-teman pengen belajar, nah Foodies juga punya e-course, yaitu e-course-nya ada yang online terkait low budget high impact marketing. Jadi teman-teman bisa apa namanya bersaing nih dengan brand-brand besar walaupun teman-teman masih nol, punya modal yang lebih minim dari teman-teman lainnya, tapi tetap teman-teman bisa menghasilkan impact yang luar biasa untuk marketing brand teman-teman. Nah, ini ada di e-course Foodies online low budget high impact marketing. Nah, ini yang akan dipelajari juga banyak sih terkait penyusunan USP, unique selling proposition-nya seperti apa, terus nanti ide-ide untuk mendapatkan customer baru tuh kayak gimana, ide-ide membuat customer yang udah beli balik lagi kayak gimana. Ini akan dipelajari juga di e-course low budget high impact marketing. Nah, ini spesial buat teman-teman yang lagi join. Ini ada promo. Nah, harga normalnya itu di 1,9 juta. Kalau di website itu harganya masih diskon di 700.000 nih, 1,3-an. Nah, tapi buat teman-teman yang join di sini, itu hanya bisa mendapatkan di harga 299.000 aja. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan promo low budget high impact marketing ini di harga 299.000 aja. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung DM aja di Instagramnya Foodies, langsung aja klaim promonya ke adminnya Foodies ya. Nah, selain itu juga Foodies ini nanti di Januari itu akan ada kelas offline. Kalau tadi online, nah nanti di Januari ada kelas offline, Manager and Staff Marketing Promotion and Sales batch 5.0. Jadi sekarang udah batch 5.0. Kemarin batch 4-nya udah dilaksanakan bulan Desember, pas awal Desember. Nah, ini juga materinya lengkap terkait marketing, dilengkapi berbagai tools dan template pendukung yang siap digunakan seperti marketing kalender, marketing canvas, social media kalender, dan lain-lain. Ini juga ada promo spesial buat teman-teman. Ini kalau harga normal itu 10 jutaan, tapi kalau teman-teman yang sekarang join live ini bisa mendapatkan harga 4,999. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau mendaftarkan 2 orang timnya, ini bisa lebih hemat lagi. Kalau tadi kan berarti 10 juta ya. Nah, teman-teman hanya bayar 7,5 juta untuk 2 orang peserta. Jadi teman-teman langsung aja klaim dengan cara DM aja di Instagramnya Foodies ya. Oke, mungkin dari Mas Aristo ingin menyampaikan sesuatu untuk closing statement dan juga mungkin informasi Clove Research sendiri. Boleh, Mas? Oh ya, ya, makasih Mbak Balkis. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, bisa di-follow aja ya IG kita, ada aristolabare_research ya, itu boleh di-follow. Nanti kita sering banget sharing-sharing tentang gimana conduct research dan sebagainya. Kalau di Clove juga ada Clove_research, silahkan juga di-follow, itu lebih ke riset secara general. Kalau saya kebanyakan memang ke strategi-strategi marketingnya ya, itu bisa di-follow, karena kuliner banyak di sana. Kemudian juga paling saya tuh memang men-trigger teman-teman untuk melakukan riset. Karena apa? Karena kita tahu brand-brand yang gede itu mereka melakukan riset semua. Justru saya sekarang saya juga saya juga terlibat di Foodies juga. Saya pengen orang-orang tuh yuk kita brand-brand lokal juga research gitu loh, supaya brand kita lebih bagus. Bahkan paling penting justru kita brand-brand lokal untuk riset. Kenapa? Karena jangan sampai kita coba-coba, kalau yang brand gede coba-coba duitnya banyak Mbak, ya kan? Ya udahlah, gagal sekali juga gak ada masalah. Tapi kita kan memang segini-segininya, jadi jangan sampai apapun marketing yang kita lakukan tuh gagal gitu loh. Makanya riset aja ya. Cara-caranya nanti bisa di-follow di kami dan di IG-nya Clove juga. Ada cara-cara di sana, dan kalau mau nanya silahkan tanya aja gitu. Pokoknya slogannya di mana konsumen dimengerti, di situ mereka bertransaksi. Oke. Gitu. Jadi mengerti
customer needs gitu kan. Iya, the customer needs, betul. Oke, Itu aja. Mas Aristo untuk closing statementnya luar biasa. Teman-teman juga bisa untuk langsung follow Mas Aristo Labere underscore research atau Clove underscore research ya. Nanti bisa tanya-tanya ya Mas ya di Instagramnya Mas. Boleh, monggo silakan. Ada kita bisa jawab di situ. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sore hari ini. Semoga tadi insight-insight yang disampaikan oleh Mas Aristo ini bermanfaat dan bisa teman-teman foodpreneurs praktekkan setelah ini ya untuk bisnis kulinernya masing-masing. Dan menjadi pahala dan berkah untuk Mas Aristo, untuk Love Research juga semakin berkah. Oke. Amin. Teman-teman yang mungkin terlewat nanti bisa ditonton replaynya di Instagram Foodies atau nanti di YouTube Foodies ya. Nanti setelah ini saya akan share ke Instagramnya Foodies, jadi jangan khawatir terlewat materinya tadi bisa di rewatch ulang. Oke, nah sebelumnya kita kasih foto online dulu Mas biar teman-teman yang mungkin akan screenshot bisa lebih oke gitu posenya. Siap. Mungkin bisa pakai logonya Foodies Mas kayak gini. Oh, gimana terus saya? Gini. Sebentar. Saya kameranya nggak jalan, Mas. Mbak, gimana ya? Nggak apa ya? Tapi di saya jalan kok, Mas. Oh, gitu. Waduh, ini kamera saya berarti bermasalah nih. Lancar kok di sini. Oh, gitu. Bentar. Wah, gimana ya? Oh, nggak apa-apa. Gini aja dulu, nggak apa-apa ya? Udah, saya juga gitu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Aristo. Terima kasih Mbak Balkis. Jangan lupa untuk semangat terus ya Mbak Balkis ya. Amin. Semangat juga untuk Love Research, semoga semakin berkembang dan juga banyak nih teman-teman yang bisa melakukan riset juga nih buat bisnisnya semakin berkembang. Amin. Jangan lupa posting di Instagram story-nya masing-masing dan jangan lupa untuk klaim promonya. Tadi langsung aja DM Instagramnya Foodies. Terima kasih Mas Aristo sekali lagi. Sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus ke bisnis kuliner Indonesia. Ya.